Seorang presenter yang baik akan memperhatikan aspek penutupan dalam sebuah presentasi. Pesan apa yang harus dibawa pulang oleh audiensnya? Bagaimana langkah-langkahnya agar kita bisa menutup dengan baik? Mari kita temukan jawabannya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang terus setia di channel Presenta Edu, channel pemandiri buat kita semuanya. Saya Muhammad Nur, kali ini ingin bahas tentang penutupan sebuah presentasi. Kita tahu penutupan adalah bagian akhir dari sebuah presentasi. Oleh karenanya penting buat seorang presenter untuk menutup dengan baik, dengan kuat, agar audiens menangkap pesan utama yang kita sampaikan dalam topik presentasi tersebut. Bagaimana cara kita menutup dengan baik? Seperti apa langkah-langkahnya? Akan saya jelaskan dalam tayangan berikut yang merupakan cuplikan dari training yang pernah saya bawakan beberapa waktu yang lalu. Yuk sama-sama kita simak. Bagaimana cara kita menutup sebuah presentasi dengan baik? Maka langkahnya adalah pertama, kita sampaikan dulu rangkuman. Rangkum poin-poin yang sudah kita sampaikan di materi kita. Ya, jadi orang udah capek dengerin, udah lelah, rangkum poin-poinnya. Kemudian kita sampaikan sebuah pernyataan ataupun sebuah kutipan. Dan kita pun sampaikan nanti call to action. Dua yang terakhir ini, pernyataan dan call to action, silahkan bisa dibolak-balik jika perlu. Apakah mau call to action dulu, baru pernyataan, atau sebaliknya. Jadi apa itu langkahnya? Tadi rangkum, ambil poin-poin pentingnya, kemudian sampaikan pernyataan. Pilih sebuah kalimat yang kuat yang akan buat audiens terngiang-ngiang dengan materi kita, dan nanti sampaikan juga call to action, sebuah ajakan. Saya akan coba contohkan sebuah penutup. Saya akan ambil tadi materi Bu Elis karena masih ingat ya, masih fresh di kita semuanya. Semoga Bapak Ibu bisa membayangkannya bagaimana cara menutup sebuah materi presentasi dengan baik. Misalkan tadi saya udah bicara panjang lebar tentang Merdeka Belajar. Kenapa kok Merdeka Belajar kita terapkan, apa dampaknya ke guru, dampaknya ke murid, dan nanti seperti apa ke depannya yang diharapkan. Maka sekarang saya tiba di akhir, di mana di sini saya harus bisa memompa semangat orang yang mendengarkan agar mereka ingat pesannya dan agar mereka nanti betul-betul menjalankannya. Maka saya bisa tutup dengan cara seperti ini. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah tiba di akhir dari materi kita tentang Merdeka Belajar. Sebagai kesimpulan, saya ingatkan 3 poin penting dalam Merdeka Belajar ini. Yang pertama, ingat bahwa Merdeka Belajar akan membuat guru dan siswa punya kebebasan lebih dalam berkreasi dalam belajar. Yang kedua, Merdeka Belajar ini butuh support dari semua pihak. Guru, siswa, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait. Kita nggak mungkin merdeka kalau tidak saling mendukung. Dan yang ketiga, Merdeka Belajar ini hanya akan berhasil kalau apa? Kalau kita betul-betul laksanakan, kalau kita betul-betul terapkan di sekolah kita masing-masing, di rumah anak didik kita masing-masing. Oleh karena itu, saya ajak Bapak Ibu guru semua, para pendidik semua, ayo, Anda bisa. Anda adalah pendidik Indonesia. Anda adalah orang merdeka. Kita terapkan Merdeka Belajar ini, wujudkan belajar yang lebih menyenangkan, lebih menarik, dan lebih kreatif di anak didik kita. Karena saya percaya, Bapak Ibu sekalian, para guru, Anda semua bukanlah guru yang biasa-biasa saja, karena saya percaya Anda adalah guru yang luar biasa. Terima kasih. Itu contoh sebuah teknik penutupan. Rangkum, kemudian tadi sampaikan call to action, ajakan kita, dan sampaikan sebuah pernyataan yang buat telinga mereka terngiang-ngiang. Dalam kasus ini tadi saya tutup dengan sebuah pernyataan terakhir, Anda adalah guru yang luar biasa. Nah, itu cara kita menutup sebuah presentasi dengan baik. Demikian tadi sudah kita lihat seperti apa caranya, langkah-langkah untuk menutup sebuah presentasi dengan baik.
Kita mulai dari cara merangkum. Ya, rangkum dulu poin-poin penting. Setelah itu kita boleh pilih apakah kita mau menyampaikan sebuah ajakan, sebuah call to action kepada audiens, dan tutup dengan kalimat yang pamungkas, kalimat yang hebat. Misalnya nih, saya udah panjang lebar bicara tentang topik presentasi, saya ingin menutup dengan baik, maka saya rangkum, saya ajak audiens saya, dan kemudian nanti saya tutup dengan sebuah kalimat terakhir yang baik. Maka saya bisa simpulkan misalkan seperti ini. Teman-teman sekalian, setelah kita belajar berbagai aspek dari presentasi, maka jangan lupa ada 3 hal yang harus kita kuasai. Apa itu? Yang pertama adalah konten yang baik, yang terstruktur, konten yang hebat. Dengan konten yang rapi, audiens akan gampang paham pesan yang kita bawakan. Yang kedua adalah bagaimana cara kita membuat desain yang menarik lewat sebuah presentasi, lewat tayangan slide yang ditampilkan. Gunakan teknik-teknik tertentu untuk membuat slide yang lebih kontras, lebih visual, lebih menarik. Audiens akan dapat menangkap pesan kita lebih jernih. Dan terakhir, tampilkan, bawakan, deliver dengan cara yang menarik, dengan cara yang meyakinkan, sehingga audiens akan menangkap pesan kita secara maksimal. Oleh karena itu, saya ajak teman-teman semuanya, ayo tampilkan presentasi terbaik. Gunakan slide yang menarik dan bawakan secara meyakinkan. Jika 3 hal kita lakukan, konten yang hebat, desain yang hebat, dan delivery yang hebat, maka teman-teman akan menjadi presenter yang hebat. Presenter yang mampu memukau siapapun audiens yang kita hadapi. Terima kasih. Itu tadi contoh sebuah penutupan. Saya rangkum, saya ajak, dan saya tutup dengan sebuah kalimat. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ide di bagaimana caranya menutup dengan baik untuk sebuah presentasi sehingga audiens tidak kehilangan pesan kunci, pesan inti yang mau kita sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa untuk terus belajar tentang topik presentasi di channel Presenta Edu. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Saya Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguasai keterampilan presentasi akan membuat kita menjadi pribadi yang dapat berbicara dengan jernih, menyampaikan maksud dengan gagasan, serta meyakinkan orang lain. Buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut tentang presentasi, silahkan nanti bisa cari bukunya. Ada saya tulis buku tentang presentasi memukau. Buku ini bisa ditemukan di toko-toko buku, bicara banyak hal mulai dari cara mempersiapkan sebuah presentasi, menyusun slide-nya, sampai cara kita membawakan. Buku ini juga tersedia versi download-nya, versi PDF-nya, boleh di-download gratis. Teman-teman boleh lihat deskripsi di bawah video ini. Juga ada buku satunya lagi, nah ini buku berbahasa Inggris, ini versi Inggris dari buku yang sebelumnya, judulnya Killer Presentation. Buku ini juga bisa teman-teman dapatkan secara gratis di website yang dikelola oleh Presenta. Silahkan bisa dilihat deskripsinya di bawah video ini. Dan terakhir buat teman-teman yang ingin belajar secara khusus terkait topik presentasi, bagaimana caranya kita menyusun materi, cara kita merumuskan kalimat pembukaan, kalimat penutup, silakan buat yang tertarik bisa mengikuti training yang diadakan Presenta. Kami punya training baik itu online ataupun offline, termasuk juga topik-topik yang lebih spesifik tentang presentasi. Misalnya, apakah fokus ke aspek delivery-nya, fokus ke pembuatan slide-nya, termasuk juga buat teman-teman di korporasi, di perusahaan, menampilkan data visualization yang baik, yang tepat dalam berbagai kasus presentasi bisnis. Selamat belajar, selamat berpresentasi, selamat meyakinkan audiens kita.